Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Anggrini dari 10 IPS Tafis akan mempresentasikan materi ekonomi mengenai badan usaha. Badan usaha meliputi badan usaha milik negara atau BUMN, merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara. Badan usaha milik daerah atau BUMD, merupakan perusahaan milik pemerintah yang berada di kawasan daerah. Badan usaha milik swasta atau BUMS merupakan salah satu perusahaan yang pemiliknya adalah perorangan atau individu. A. Badan usaha milik negara atau BUMN. 1. Pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha negara yang dimiliki dan didirikan oleh pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 merupakan jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta berperan dalam perekonomian negara. BUMN diatur dalam UU nomor 19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Ciri-ciri BUMN. Ciri-ciri BUMN diantaranya seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara, melayani kepentingan umum selain untuk memperoleh keuntungan. Pengawasan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Wewenang dalam menetapkan kebijakan perusahaan berada di tangan pemerintah. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. 3. Peranan BUMN. Peranan BUMN dalam perekonomian nasional yaitu mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu, memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membuka lapangan kerja, melakukan kegiatan produksi dan distribusi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai sumber pendapatan negara. 4. Bentuk-bentuk BUMN. BUMN memiliki 3 bentuk, yaitu perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawaran. 1. Perusahaan perseroan atau persero. Persero merupakan bentuk BUMN yang didirikan pemerintah dalam rangka memupuk keuntungan. Keuntungan dalam arti memperoleh laba dari hasil pelayanan berdasarkan pengelolaan manajemen yang menguntungkan. Modal terbagi atas saham-saham lebih dari 50% milik negara. Status pegawai adalah pegawai swasta. Contohnya PT PN, PT Garuda Indonesia Airways, dan PT Pelni. 2. Perusahaan umum atau Perum. Perum adalah badan usaha pemerintah yang bertujuan melayani kepentingan umum di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi sekaligus untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang penuh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan berdasarkan atas prinsip manajemen perusahaan yang baik serta bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Status pegawai adalah pegawai perusahaan Perum. Contohnya Perum Perumnas dan Perum Damri. 3. Perusahaan jawaran atau Perjan. Perusahaan jawaran adalah badan usaha pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan umum atau public service. Usahanya bersifat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, tidak semata-mata mencari keuntungan. Modal berasal dari kekayaan negara yang dilimpahkan untuk departemen yang bersangkutan. Status pegawai adalah pegawai negeri. Contohnya Perjan Pegadaian, sekarang Perum Pegadaian, dan Perjan Kereta Api, sekarang PT Kereta Api. 5. Kelebihan dan kekurangan BUMN. Kelebihan BUMN yaitu memiliki sumber pendanaan yang relatif lebih besar dari swasta, menghindari adanya monopoli oleh pihak swasta, dapat melayani kebutuhan masyarakat, baik barang maupun jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak secara adil, merupakan sumber pendapatan negara sebagai pelopor atau pendorong kegiatan perekonomian masyarakat. Kekurangan BUMN yaitu sering terjadi kerugian karena pengelolaan BUMN yang kurang profesional dan peraturan-peraturan yang mengikat. Lemahnya sistem pengawasan memudahkan terjadinya penyelewengan.
Jasa pelayanan yang diberikan biasanya relatif kurang bermutu karena tidak profit oriented. Monopoli negara yang berlebihan akan mematikan usaha-usaha, sulit memperoleh keuntungan, bahkan seringkali merugi. 6. Tujuan BUMN. Tujuan BUMN diantaranya 1. Memberikan devisa tambahan untuk negara di berbagai sektor pemerintahan. 2. Mencari laba yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan banyak orang. 3. Menyelenggarakan penyediaan barang atau jasa yang berkualitas tinggi untuk menolong hidup masyarakat Indonesia. 4. Menyediakan kegiatan-kegiatan usaha yang tidak bisa dilakukan oleh badan usaha swasta dan koperasi. B. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. 1. Pengertian BUMD. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah salah satu badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah sebuah pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD ini juga dimiliki oleh negara yang berasal dari sebuah kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD ini ialah salah satu instrumen pemerintahan yang akan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah perekonomian pada daerah, juga perekonomian nasional. 2. Ciri-ciri BUMD. Ciri-ciri BUMD diantaranya: BUMD diatur berdasarkan usaha peraturan daerah. Modal perusahaan BUMD dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan ketentuan lain. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam permodalan perusahaan. Pengawasan dilakukan oleh alat pelengkap negara yang berwenang. 3. Peranan BUMD. Peranan BUMD dalam perekonomian nasional yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. 4. Bentuk dan jenis kegiatan BUMD. BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Terdapat dua bentuk BUMD yaitu 1. Perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh atau modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 2. Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Jenis-jenis kegiatan usaha pada BUMD: pada bidang transportasi umum, contohnya bus kota; pada bidang pengelolaan pasar, contohnya perusahaan daerah rumah potong hewan; pada bidang jasa perbankan, contohnya bank daerah; dan pada bidang penyediaan air bersih, contohnya perusahaan daerah air minum atau PDAM. 5. Tujuan BUMD. Tujuan BUMD diantaranya 1. Memberikan sumbangsih pada suatu perekonomian nasional dan penerimaan kas negara. 2. Mencari sebuah keuntungan. 3. Pemenuhan hajat hidup dari orang banyak. 4. Perintis dari berbagai kegiatan-kegiatan usaha. 5. Memberikan suatu bantuan dan perlindungan pada usaha kecil. 6. Kelebihan dan kekurangan BUMD. Kelebihan BUMD yaitu kegiatan suatu usaha dan ekonomi yang dilakukan bermanfaat untuk dapat melayani kepentingan masyarakat, membuka dan memperluas lapangan kerja, membantu dan mengisi kas daerah yang memiliki tujuan mengembangkan serta memajukan ekonomi daerahnya dan negara, membantu dan mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan hidup seperti barang dan jasa, mencegah monopoli pasaran yang dilakukan swasta di daerah. Kekurangan BUMD yaitu tidak dimanfaatkan dengan baik lapangan kerja dan fasilitas yang diberikan negara kepada daerah tersebut, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dipekerjakan, terjadinya nepotisme yang dilakukan oleh kepala daerah dalam usaha tersebut yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, pengelolaan yang kurang efektif dan efisien sehingga sering mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya. C. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. 1. Pengertian BUMS. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah
badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan alinea ketiga, penjelasan pasal 33 UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan seseorang yang kemudian dikenal dengan usaha swasta. Tujuan kegiatan BUMS yaitu 1. Mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha, 2. Membuka lapangan kerja, 3. Memperoleh laba sebesar-besarnya. 2. Ciri-ciri BUMS. Ciri-ciri BUMS yaitu pemilik perusahaan ialah individu atau perorangan. Pemilik tunggal perusahaan mempunyai kekuasaan tertinggi serta punya wewenang penuh dalam operasional usaha. Semua kebijakan dalam aktivitas perusahaan berasal dari kebijakan perseorangan. Semua tanggung jawab serta risiko perusahaan berada di tangan pemilik perusahaan. Pemilik badan usaha persekutuan minimal 2 orang atau lebih. Semua aktivitas serta perkembangan perusahaan menjadi tanggung jawab bersama anggota persekutuan. Tujuan utama dari kegiatan badan usaha persekutuan ialah untuk memperoleh laba bersama. 3. Peranan BUMS. Peranan BUMS dalam perekonomian nasional yaitu sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan perekonomian, membantu pemerintah dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, membantu pemerintahan dalam usaha pemerataan pendapatan, meningkatkan pendapatan negara dari pajak. 4. Bentuk-bentuk kegiatan BUMS. BUMS yang terdapat di Indonesia sangat beragam bentuknya. Dalam perekonomian Indonesia, semua bentuk BUMS tersebut mempunyai peranan yang cukup penting. BUMS memiliki beberapa bentuk yang meliputi perusahaan perorangan, firma, CV, dan PT. Keempat bentuk perusahaan tersebut memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. A. Perusahaan perorangan atau PO. Perusahaan perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modelnya juga dari satu orang yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapat laba. Adapun ciri-ciri perusahaan perorangan yaitu 1. Dimiliki oleh perseorangan, 2. Pengelolaan terbatas atau sederhana, 3. Modal tidak terlalu besar, 4. Kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Kelebihan perusahaan perorangan: 1. Mudah didirikan, 2. Organisasinya sederhana sehingga biaya organisasinya rendah, 3. Pengelolaannya fleksibel dan bebas, 4. Kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahan perusahaan perorangan: 1. Pertanggungjawaban pemilik tidak terbatas, 2. Modal terbatas, 3. Kualitas manajerial dan kualitas pekerja terbatas, 4. Kelangsungan operasi perusahaan terbatas. B. Firma atau partnership. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama dan membagi hasil yang didapatkan dari usahanya. Adapun ciri-ciri firma yaitu 1. Memiliki modal yang besar, 2. Pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan, 3. Risiko ditanggung oleh semua pihak, 4. Pemakaian nama bersama dalam kegiatan usaha. Kelebihan firma diantaranya 1. Tanggung jawab bersama, 2. Status badan usaha jelas, 3. Didirikan dan pengelolaan secara bersama. Kelemahan firma diantaranya 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas, 2. Sulit memperoleh laba, 3. Mudah gulung tikar, 4. Modal sulit ditarik walaupun sekutu mengundurkan diri. C. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah sebuah badan usaha dengan permodalan yang terbatas yang didirikan karena kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan orang yang memberikan tanggung jawab terbatas pada perusahaan. Adapun ciri-cirinya: 1. Terdiri atas anggota pasif dan aktif, 2. Sekutu aktif menjalankan perusahaan, 3. Sekutu pasif tidak menjalankan perusahaan namun hanya menanam modal. Kelebihan persekutuan komanditer: 1. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, 2. Pimpinan perusahaan dapat terdiri atas satu orang atau lebih, 3. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas, 4. Menggunakan akta otentik atau lisan dan tertulis.
Kelemahan persekutuan komanditer: 1. Kelangsungan hidup tidak menentu. 2. Dapat terjadi selisih paham antar pemilik. D. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Adapun ciri-cirinya: 1. Pemilik adalah para pemegang saham. 2. Kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rapat pemegang saham. 3. Merupakan suatu perkumpulan modal. 4. Bertujuan mencari laba yang sebesar-besarnya. Kelebihan perseroan terbatas diantaranya: 1. Tanggung jawab terbatas. 2. Saham mudah diuraikan. 3. Mudah memperoleh modal. 4. Pengelolaannya bersifat profesional. Kelemahan perseroan terbatas diantaranya: 1. Proses pendiriannya kompleks. 2. 2 kali bayar pajak. 3. Peraturannya banyak sesuai UU. 4. Sukar merahasiakan kegiatan perusahaan. 5. Kelebihan dan kelemahan BUMS. Kelebihan BUMS yaitu cepat dalam pengambilan keputusan, sebagai penyumbang pajak pada kas pemerintah, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB, sebagai penyedia barang dan jasa, cepat dalam mendapatkan modal, dan banyak menampung tenaga kerja. Kelemahan BUMS yaitu terlalu mementingkan laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan, sering mengalami kesulitan dalam mendapat pinjaman, sering terjadinya silang pendapat antara perusahaan dengan para serikat buruh, menimbulkan persaingan tidak sehat, dan mengalirnya devisa ke luar negeri. Nah, berikut ini contoh gambar BUMN, BUMD, dan BUMS. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.